Hai teman Kastra, kalian pasti tahu dong sama isu gender yang ada di masyarakat. Spesifiknya yang akan kita bahas kali ini yaitu kesetaraan gender. Sebelumnya, apa sih kesetaraan gender itu? Kesetaraan gender adalah sebuah keadaan pria dan wanita memiliki pemenuhan hak dan kewajiban yang sama. Hingga saat ini, para wanita di seluruh dunia saling bahu-membahu memperjuangkan kesetaraan gender di berbagai sektor yang ada. Bukan hanya wanita saja, tetapi banyak juga laki-laki yang ikut serta dalam memperjuangkan wanita. Di Indonesia sendiri, masih sering terjadi ketidaksetaraan gender yang cukup luas di berbagai sektor. Menurut Global Gender Gap Index 2021, Indonesia menempati posisi 101 dari 156 negara dalam hal kesetaraan gender. Ranking tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan agar Indonesia bisa menjadi negara yang menjunjung tinggi kesetaraan gender. Berbagai jenis gerakan kesetaraan gender pun mulai bermunculan untuk mewujudkan status quo tersebut. Namun, pada prakteknya masih banyak miskonsepsi yang terjadi. Satu di antaranya adalah anggapan bahwa gerakan kesetaraan gender hanya akan condong untuk lebih menguatkan satu spesifik gender saja. Miskonsepsi yang hadir ini membuat gerakan kesetaraan gender yang sejatinya menjunjung tinggi kesetaraan gender menjadi tergerus. Lalu, setelah kalian sudah tahu fakta tersebut, muncul sebuah pertanyaan nih Kira-kira kapan sih Indonesia bisa mencapai kesetaraan gender? Juga apa sih tanda-tanda negara yang sudah bergerak atau bahkan sudah mencapai titik kesetaraan gender? Yuk klik definisi kesetaraan gender menurut narasumber kita yaitu Kak Florel dan tentunya dari Opini KM Psikologi Universitas Airlangga. Kesetaraan gender menurutku adalah memberikan kesempatan yang sama, perilaku yang setara, dan juga tidak mendiskriminasi terlepas dari identitas kodratip mereka. Nah, menurut aku, kesetaraan gender itu merujuk pada suatu keadaan di mana antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Di sini dalam hal adalah pemenuhan hak dan kewajiban. Nah, dengan demikian, kita sebagai warga Indonesia memberikan perilaku yang sama tanpa mendiskriminasi terhadap perempuan-perempuan yang ada. Cukup diperlukan. Menurut aku cukup diperlukan sih. Menurut aku cukup penting ya teman-teman, tetapi tetap secara situasional. Karena tetap ada beberapa peran yang tidak bisa dilakukan oleh kedua gender. Salah satu contohnya adalah pemuka agama, yaitu imam, pendeta, dan juga lain-lainnya. Selepas itu teman-teman, ada banyak peran yang bisa dilakukan oleh kedua gender. Salah satu contohnya adalah peran engineer yang sekarang ini tidak hanya diisi oleh laki-laki tetapi juga perempuan. Sebaliknya, peran ibu rumah tangga, perawat yang erat lekat dengan wanita ataupun perempuan sekarang juga banyak diisi oleh laki-laki. Kalau menurut aku sih cukup penting ya teman-teman. Karena kenapa? Karena mungkin mohon maaf sebelumnya, mungkin beberapa di lingkungan sekitar kita itu kayak menganggap bahwa perempuan itu derajatnya lebih rendah daripada laki-laki. Seperti misal pendapat laki-laki itu lebih didengar daripada pendapat perempuan. Namun perlu diketahui bahwasanya perempuan itu juga berhak loh untuk pendapatnya didengar oleh kita semua, dan tentunya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Di sisi lain, saya setuju dengan pendapat Velina bahwasanya kalau beberapa peran gender itu tidak bisa dilakukan oleh gender yang lainnya. Misalnya pemuka agama, yaitu seperti pendeta maupun imam. Namun ada beberapa juga loh kalau wanita itu juga bisa memimpin, dalam artian memimpin suatu organisasi ataupun negara yang teman-teman seperti Ibu Megawati maupun Ibu Risma. Seperti itu sih. Tentu saja bisa teman-teman, mulai dari diri kita sendiri. Salah satu contohnya adalah menghargai, yaitu tidak melakukan labeling, tidak melakukan judging, tidak melakukan stereotip, dan juga tidak melakukan diskriminasi terhadap segala peran ataupun individu yang ada di sekitar kita. Langkah untuk mewujudkan kesetaraan gender yang ingin dicapai, kalau menurut aku pribadi sih, menghargai ya teman-teman. Seperti menghargai pendapat perempuan seperti itu, dan menghargai apa yang diinginkan oleh perempuan seperti
menggapai cita-cita yang diinginkan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Dan yang kedua, jangan ngasih stigma atau stereotip yang negatif ya teman-teman, kalau bahwasanya perempuan itu derajatnya lebih rendah daripada laki-laki, perempuan itu hanya bisa inilah, hanya bisa itulah, begitu. Itu big no ya teman-teman. Itu sih kalau dari aku. Sebenarnya kesetaraan gender itu kalau diomongin orang-orang pasti udah ketangkep gitu ya dari namanya. Oh, kesetaraan gender berarti setara gender gitu, berarti perempuan dan laki-laki setara. Tapi sebenarnya kalau pribadi dewasa ini zaman sekarang, kalau aku disuruh artiin dari persepsi aku sendiri, itu lebih ke kesetaraan gender itu di mana perempuan punya hak, punya ruang untuk memilih, tapi nggak cuma untuk memilih, tapi juga punya keamanan bagi mereka saat mereka mengambil keputusan tersebut. Karena zaman sekarang sebenarnya kalau dibilang apakah perempuan bisa begini, bisa begitu, sebenarnya kadang perempuan udah punya aksesnya, tapi di saat mereka punya akses ke hal tersebut, saat mereka memilih untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, mereka memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, apakah itu aman buat mereka? Apakah mereka bebas dari komentar-komentar buruk kayak, loh perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi, habis itu giliran memilih jadi ibu rumah tangga, lah perempuan jadi ibu rumah tangga doang, kok nggak girl boss. Jadi kayak menurut aku kesetaraan gender itu di mana di dunia ini kan kalau laki-laki saat mengambil keputusan jarang banget kan dijudge, nggak ada yang bilang laki-laki gini, laki-laki gitu. Jadi situasi mana dan untuk perempuan saat mereka mengambil keputusan hidup mereka. Sebenarnya kalau ngomongin kesetaraan gender, pasti kalau cuma dilihat dengan gamblang gitu kayak Indonesia udah termasuk negara yang ini ya, maksudnya akses pendidikan untuk perempuan itu ada, akses untuk partisipasi perempuan dalam ruang politik itu ada. Kayak sebenarnya kalau misalkan cuma dilihat secara kasat mata gitu, Indonesia udah termasuk negara yang memperjuangkan kesetaraan gender, bahkan salah satu negara yang pernah punya presiden perempuan gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dilihat lebih dalam lagi dengan serius, kayak sebenarnya kesetaraan gender yang menjunjung keamanan untuk perempuan itu sebenarnya masih dalam proses yang masih termasuk lambat dan mengkhawatirkan. Kayak kalau misalkan ngomongin statistik dikit deh nih, kalau misalkan tahun ini aja nih, tahun 2022, sebenarnya data dari Komnas Perempuan masih terkumpul sebanyak lebih dari 330.000 kasus kekerasan berbasis gender. Itu di tahun 2022 aja. Dan ini tuh naik terus. Dari tahun 2020 angkanya itu masih di angka 220 ribuan. Terus di tahun 2022 naik jadi 330 ribuan. Itu naiknya gede kan. Jadi menurut aku kesetaraan gender itu juga melihat bagaimana perempuan itu diperlakukan, bagaimana dan kalau misalkan dilihat secara realistis berdasarkan faktanya, berdasarkan statistikanya, menurut aku Indonesia masih punya perjalanan yang panjang dalam memperjuangkan hal tersebut. Dan gak cuma itu, masih juga dalam hal-hal kecil kayak misalkan angka masyarakat yang melek huruf. Kalau misalkan menurut kelompok umur dan jenis kelamin itu pasti laki-laki masih lebih tinggi. Terus rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia itu juga rata-rata laki-laki masih punya jenjang pendidikan yang lebih panjang dibanding perempuan. Jadi menurut aku masih banyak ruang untuk Indonesia berkembang dan memperjuangkan kesetaraan gender itu. Kalau tercapainya, menurut aku tuh tercapainya kesetaraan gender nggak pernah akan tercapai 100% setara, nggak. Karena pasti
tercapainya sesuatu itu tuh punya level-levelnya sendiri, karena oknum-oknum yang terlibat dalam perjuangan kesetaraan gender itu juga sifatnya berlapis kan. Kayak misalkan kita sebagai perempuan yang tinggal di Indonesia, mungkin kita punya akses pendidikan, kamu sama aku, kayak kamu kuliah psikologi, aku kuliah di FISIP, kayak kita punya akses pendidikan. Berarti perjuangan kita menuju kesetaraan gender, kita punya hak-hak istimewa tersendiri dibandingkan dengan misalkan perempuan-perempuan seumuran kita yang nggak punya akses pendidikan, yang nggak punya akses ke kota besar kayak kita di Surabaya. Jadi kayak menurut aku proses menuju kesetaraan gender itu sebuah proses yang nggak akan berhenti, karena kita harus terus-menerus berusaha, nggak cuma untuk perempuan-perempuan yang berasal dari lingkungan sosial sama kayak kita, tapi gimana kita bisa memperjuangkan untuk mereka yang nggak bisa berjuang, mereka yang nggak punya akses ke sumber daya yang bisa memberikan mereka kesempatan untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Jadi menurut aku it's an ongoing process. Jadi kayak itu akan terus-menerus berjalan. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin usaha nyata, pasti mungkin ini ya, teman-teman langsung kepikirannya ikut aksi, ikut demo, atau gimana caranya menyuarakan ke pihak-pihak universitas gitu. Sebenarnya itu aku setuju, itu sebenarnya langkah-langkah yang besar. Tapi mungkin dalam diskusi-diskusi kayak gini malah jadi banyak orang yang justru nggak tahu, aku nih sebenarnya harus ngapain ya. Kalau aku nggak bisa beraktivitas, berpartisipasi dalam langkah-langkah besar yang kayak gitu, terus aku terlibat dalam perjuangan kesetaraan gender gimana? Nah sebenarnya jawaban simpelnya itu, gimana kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai individu, kita bisa menciptakan ruang aman bagi perempuan dan menghilangkan diskriminasi berbasis gender. Menurut aku contoh paling kecil aja kayak, ada kan namanya misogini. Misogini itu kan kebencian terhadap perempuan. Contoh kecil aja dalam kehidupan sehari-hari, gimana kita bisa terus-menerus memberikan dukungan gitu ke orang-orang di sekitar kita dan menghapus stigma-stigma bahwa kalau yang kayak gini tuh untuk perempuan, kalau yang kayak gini tuh untuk laki-laki. Jadi kayak mungkin aksi nyata dari yang kecil itu gimana ya? Dalam kita aja sih, dalam setiap hari kalau misalkan kita beraktivitas, berinteraksi dengan orang lain, menjadi membuat diri kita sebagai tempat aman untuk mendengarkan keluh kesah mungkin atau laporan-laporan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan kekerasan berbasis gender. Menurut aku itu langkah-langkah yang besar, tapi bisa dilakuin sama kita secara individu gitu, secara sendiri-sendiri. Nggak harus langsung dimulai dengan kita demo ke kantor DPRD, kayak nggak semuanya harus dimulai dengan langkah yang sebesar itu. Semuanya tuh bisa dimulai juga dari sifat kita sehari-hari. Mungkin tanpa sadar kita masih sering jadi tipe cewek yang kayak tapi aku masih lebih ini sih, merasa cewek-cewek nggak cocok kalau misalkan kayak gini, Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Gimana kita bisa menghilangkan pola-pola pikir atau stigma-stigma kayak gitu dari dalam pikiran dan kehidupan sehari-hari kita. Mungkin ini sih, aku kalau mau menyimpulkan, aku mau pakai ini kata-kata dari tokoh yang mungkin kita semua kenal ya, Ibu kita Kartini, R.A. Kartini. Beliau itu pernah ngomong kalau kecerdasan pemikiran Bumi Putra tidak akan maju jika perempuan ketinggalan dalam usaha itu. Perempuan adalah pembawa peradaban. Nah, sebenarnya dari kata-kata itu tuh yang mungkin yang bisa kita simpulin, banyak orang yang mikir kayak, tapi sebenarnya kesetaraan gender kenapa fokusnya ke perempuan doang? Kenapa? Padahal kan masih banyak laki-laki yang merasa dikesampingkan dalam usaha kesetaraan gender. Tapi sebenarnya sesuatu yang harus kita sadarin sama-sama, sebenarnya kesetaraan gender itu justru menyoroti bahwa adanya posisi yang tidak setara atau adanya subordinasi terhadap perempuan. Dan dalam perjuangan tersebut emang ada kasus-kasus yang menyoroti bagaimana perempuan itu emang dalam kenyataannya dikesampingkan. Umpamanya gini, kalau misalkan kamu bawa mobil terus ketabrak kan, pas ketabrak yang rusak bagian depannya.
Kalau misalkan kamu mau memperbaiki bagian depan mobil itu, apakah artinya kamu nggak peduli dengan bagian mobil kamu yang lain? Kan artinya nggak kayak gitu. Tapi maksudnya artinya adalah dalam usaha kita, gimana kita mau memperbaiki bagian yang bersifat tidak adil, yang bersifat rusak, yang bersifat tidak aman, gimana kita bisa mengubah itu menjadi lebih baik untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersifat mengakomodir keamanan bersama, termasuk dan terlebih khusus keamanan perempuan yang selama ini masih sangat-sangat kurang dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin kesimpulan aku itu sih, ingat kesetaraan gender itu nggak bersifat eksklusif untuk perempuan aja, tapi itu untuk kaum-kaum yang bersifat termarginalkan dalam usaha-usaha yang memunculkan opresi dalam kehidupan sehari-hari. Wah, insightful banget ya penjelasan dari Kak Florel dan KM Psikologi kita. Dari penjelasan tersebut, kita bisa menjadi lebih aware lagi sama isu kesetaraan gender ini. Nah, karena udah dikasih tahu faktanya sama Kak Florel, apa aja yang bisa kita lakukan untuk mencapai kesetaraan gender ini? Jadi, yuk sama-sama kita mengusung kesetaraan gender ini dimanapun kita berada. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke kerabat-kerabat kalian ya. Itu dulu untuk video Sital kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. See you.